Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan kerumunan besar di alun-alun klan Yao. Mendadak menyebar air yang terbelah oleh belati sehingga memberi jalan bagi sekelompok orang berjubah mewah yang melangkah dengan keangkuhan. Di posisi paling depan, tampak jelas berdirilah Yao Wanggui. Sosok yang memegang otoritas hukum di klan Yao, sekaligus musuh bebuyutan yang paling mendendam pada Yao Lao. Sontak Yao Wanggui membuka mulutnya dengan nada penuh penghinaan yang menusuk telinga. Menyebut Yao Lao sebagai barang rongsokan tak berguna, yang seharusnya tahu diri untuk menunggu ajal di tempat terpencil. Daripada berani menginjakkan kaki di tanah klan, Yao hanya untuk mencari malu. Mendengar hal itu, sekelompok pemuda dan pengikut di sekelilingnya yang haus akan pengakuan, lantas langsung berebut untuk menjilat melontarkan berbagai cacian, bahwa raga tua Yao Lao hanya akan mengotori kesucian tanah leluhur dan menghina martabat upacara pengobatan. Di sisi lain, para tamu dari dataran tengah yang menyaksikan adegan itu hanya bisa menghela napas dengan ekspresi yang sangat rumit. Mereka menyadari betapa klan kuno ini telah buta karena kesombongan mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa pria tua yang mereka ejek adalah pemimpin aliansi Rumah Langit yang kekuatannya saat ini telah melampaui imajinasi mereka. Melihat hal itu, Xiaoyan pun menepuk pundak gurunya dengan lembut dan berbisik dengan nada tenang. Namun penuh keyakinan bahwa Yao Lao hanya perlu menyiapkan hati untuk mengukir nama kedua orang tuanya di tablet klan. Sementara segala kebisingan menjijikan di depan mereka akan segera ia bungkam selamanya. Namun, Yao Wanggui justru semakin meradang dan berteriak bahwa seorang buangan tidak akan pernah mendapatkan hak setinggi itu. Bahkan menyebut keinginan tersebut sebagai mimpi di siang bolong yang menjijikkan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan bertanya dengan suara yang sangat rendah dan dingin, apakah mereka semua sudah cukup bicara? Lantas, seorang pria kurus di samping Yao Wanggui mencoba menggertak agar Xiaoyan menyadari di mana ia sedang berdiri sekarang. Namun belum sempat kalimat itu tuntas. Sebuah kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba menghantam kepalanya dengan kecepatan cahaya. Tubuh pria itu pun sontak terjun bebas dengan kepala yang menghantam tanah. Hingga batu pembatas retak hancur dan darah segar muncrat ke segala arah. Alun-alun seketika hening mencekam karena tidak ada satupun pasang mata yang mampu menangkap bagaimana Xiaoyan bergerak. Yao Wanggui yang merasa kewibawaannya diinjak-injak langsung berteriak murka dengan wajah memerah, memperingatkan bahwa Xiaoyan sedang melakukan penghinaan besar yang tidak bisa dimaafkan di wilayah suci klan Yao. Kendati demikian, ancaman itu justru disambut dengan aksi yang jauh lebih brutal. Xiaoyan bergerak bagaikan bayangan hantu yang melintasi ruang, dan dalam sekejap mata rentetan suara tamparan keras bergema secara beruntun seperti ledakan petir. Seluruh pengikut yang tadi begitu vokal menghina Yao Lao pun sontak terpental ke udara dan memuntahkan darah kental dan gigi yang rontok sebelum akhirnya jatuh berdebam dan berguling-guling di tanah, layaknya anjing mati yang kehilangan taringnya. Melihat hal itu, wajah Yao Wanggui berubah dari merah padam menjadi biru tua karena amarah yang meledak. Baginya, menghajar orang-orangnya di depan umum sama saja dengan menguliti wajahnya sendiri di hadapan para tamu undangan. Sehingga ia pun segera memberi instruksi keras kepada pasukan penjaga elit berbaju besi hitam untuk segera mengepung dan membunuh pemuda sombong itu dengan tombak-tombak mereka. Namun saat belasan mata tombak itu hampir menyentuh raga Xiaoyan, sebuah gelombang api berwarna merah muda tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya dengan suhu yang sanggup melelehkan logam dalam sekejap. Sontak seluruh tombak dan baju besi para penjaga itu hancur menjadi debu sebelum sempat memberikan luka, sehingga membuat para prajurit itu terpental jauh dengan luka bakar yang serius di sekujur tubuh. Melihat hal itu, Yao Wanggui terkejut bukan main dan jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan telah melompat ke dimensi yang sangat berbeda sejak pertemuan terakhir mereka di luar alam api iblis beberapa tahun silam. Tak lama setelah itu, demi mempertahankan harga diri klan dan posisinya sebagai tetua hukuman, Yao Wanggui pun melepaskan seluruh aura Daosheng bintang 4 miliknya, hingga menciptakan tekanan udara yang luar biasa berat di seluruh alun-alun, sehingga membuat para tamu dengan kekuatan rendah sulit bernapas. Kendati demikian,
Xiaoyan justru berjalan maju dengan langkah yang sangat santai. Seolah tekanan berat itu hanyalah embusan angin sepoi-sepoi. Di setiap langkah kaki Xiaoyan yang menyentuh lantai, ia kembali melepaskan tekanan jiwa yang 10 kali lipat lebih mengerikan, luas, dan menindas, hingga akhirnya memaksa para ahli di sekitarnya mundur teratur dengan wajah pucat pasi dan lutut yang gemetar. Melihat hal itu, Xiaoyan menatap tajam langsung ke mata Yao Wanggui dengan sorot mata sedingin es dan mengingatkan pria tua itu bahwa hari ini ia datang bukan hanya untuk menemani gurunya pulang, melainkan juga untuk benar-benar menagih janji atas nyawa Yao Wanggui yang telah ia tandai sejak lama. Sontak aura menakutkan yang meledak dari tubuh Xiaoyan menyapu seluruh alun-alun seperti badai yang tak terbendung, sehingga memicu ekspresi kaget yang luar biasa di mata banyak ahli yang hadir. Rasa takut bercampur hormat mulai merayap di hati mereka saat menyadari bahwa pemuda di depan mereka telah mencapai tingkat Dousheng bintang 5 tingkat lanjut. Sebuah eksistensi puncak yang bahkan sangat langka ditemukan di dalam klan kuno sekalipun. Melihat hal itu, para tamu dari berbagai faksi besar pun mulai saling bertukar pandang dengan wajah serius. Mereka menyadari bahwa aliansi Sky Mansion bukan lagi sekadar organisasi sementara, melainkan raksasa yang didukung oleh sosok monster yang kekuatannya melampaui logika. Di sisi lain, wajah Yao Wanggui berubah menjadi sangat jelek dan pucat pasi. Ia tidak pernah membayangkan dalam mimpi buruknya sekalipun bahwa dalam waktu sesingkat ini, Xiaoyan tidak hanya berhasil mengejar kekuatannya, tetapi bahkan telah melesat jauh di depannya, hingga akhirnya meninggalkan dirinya yang masih tertahan di bintang 4. Tak lama setelah itu, tekanan aura Xiaoyan terasa seperti gunung raksasa yang menghimpit raga Yao Wanggui, sehingga menyebabkan setiap sendi tulangnya berderit, dan ia menyadari bahwa satu kesalahan kecil saja akan membuatnya hancur dalam sekejap. Tak lama setelah itu, letusan kekuatan yang mengguncang langit ini pun memicu reaksi berantai dari para ahli klan Yao di seluruh pegunungan Shenglong. Di atas langit alun-alun sontak dipenuhi oleh deru angin yang memekakkan telinga saat lusinan sesepuh klan melesat turun dari angkasa dengan wajah yang memerah karena amarah. Mereka melihat tanah leluhur mereka kini berlumuran darah anggota klan mereka sendiri, yang mana merupakan sebuah penghinaan yang belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Yao Wanggui merasa posisinya terdesak, lalu segera berteriak histeris menghasut para sesepuh untuk segera menangkap Xiaoyan, demi memulihkan martabat klan yang telah diinjak-injak dengan sangat kasar di depan para tamu undangan. Mendengar hal itu, seorang tetua berjubah kuning pun mencoba menghentikan Xiaoyan dengan nada otoriter, memperingatkan bahwa tindakannya sudah sangat melampaui batas mengingat hubungan sejarah antara klan Xiaoyan dan klan Yao. Namun Xiaoyan hanya membalas dengan tawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang, sekaligus menyatakan bahwa ia hanya membalas penghinaan dengan cara yang setimpal sesuai hukum alam. Dengan sorot mata yang mengunci mati sosok Yao Wanggui, Xiaoyan pun menuntut permintaan maaf resmi kepada gurunya di hadapan semua orang yang hadir. Melihat hal itu, para sesepuh klan Yao justru merasa semakin tersinggung. Keangkuhan mereka sebagai klan kuno membuat mereka merasa mustahil untuk menundukkan kepala di depan orang luar. Seorang ketua lain memang sempat mencoba menawarkan jalan tengah agar kedua pihak mundur selangkah demi kelancaran upacara. Namun pada akhirnya Xiaoyan dengan tegas menggelengkan kepala. Xiaoyan sangat memahami sifat picik orang-orang ini. Baginya, satu-satunya cara untuk membungkam mulut-mulut sombong tersebut adalah dengan menggunakan kekerasan yang paling brutal dan absolut. Sehingga tanpa memberikan kesempatan sedikit pun bagi mereka untuk bernegosiasi lagi, tubuh Xiaoyan pun berubah menjadi seberkas cahaya perak yang melesat mematikan ke arah Yao Wanggui. Bergegas para sesepuh klan Yao segera mencoba mengintervensi rute gerakannya. Namun Xiaoyan sontak melepaskan Little Yi dari dalam tubuhnya. Roh api kecil itu pun melebarkan mulutnya dan menyemburkan api teratai setan yang membawa esensi pemusnahan murni, sehingga memaksa para ketua klan mundur teratur dengan wajah pucat, ketakutan karena mengenali api legendaris yang sanggup membakar jiwa tersebut. Di tengah kekacauan yang pecah, Xiaoyan muncul tepat di depan Yao Wanggui bak hantu pencabut nyawa.
Kendati demikian, situasi justru semakin memuncak saat penatua Wang Huo, seorang daosheng bintang 6, yang sangat disegani, muncul dengan raungan dahsyat dari puncak gunung tertinggi. Melihat hal itu bukannya menghentikan serangan demi menghormati sang senior, Xiaoyan malah semakin mempercepat momentum gerakannya saat Yao Wanggui mencoba melawan dengan jurus telapak tangan andalannya. Xiaoyan langsung menghantamnya dengan 2 jari yang dilapisi api, hingga telapak tangan pria tua itu berlubang dan tubuhnya terpental 1000 kaki. Bahkan membelah lantai alun-alun dan memuntahkan darah segar secara menyedihkan. Tak lama setelah itu, Yao Wanggui yang sudah kehilangan akal sehatnya akibat rasa sakit dan malu pun mencoba melakukan serangan bunuh diri menggunakan bubuk racun yang sanggup melenyapkan batu keras dalam hitungan detik. Namun dari balik kepulan kabut racun hijau tersebut, sebuah tangan yang terbungkus api merah muda tiba-tiba menjulur keluar dengan kecepatan yang tak masuk akal dan langsung mencengkeram erat leher Yao Wanggui. Nah guys, begitulah alur cerita dari Battle Through the Heavens episode ke-209. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini ya guys, biar Mimin makin semangat untuk membahas alur cerita Battle Through the Heavens episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, karena itu sangat membantu dan membuat Mimin makin semangat terus buat kedepannya guys. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from